Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez bidik kemenangan di Sachsenring 2025, siap bikin bangga bos Ducati Dalinya. Marc Marquez kembali menatap sirkuit favoritnya dengan semangat membara. Kini membela tim Ducati Lenovo, sang juara dunia 8 kali itu menargetkan kemenangan di MotoGP Sachsenring 2025, yang akan digelar akhir pekan ini. Ini bukan sekadar ambisi pribadi, melainkan sebuah misi untuk membanggakan General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, yang mempercayakan proyek besar ini kepada Marquez sejak awal musim. Sachsenring selama ini dikenal sebagai rumah kedua bagi Marquez. Dengan 11 kemenangan berturut-turut di sirkuit ini sejak kelas 125cc hingga MotoGP, kecuali tahun-tahun dia absen karena cedera, Marquez nyaris tak pernah terkalahkan di trek berkarakter teknis dan berlawanan arah jarum jam ini. Namun, tahun ini ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia akan menunggangi Ducati Desmosedici GP25 di Sachsenring, bukan lagi motor Honda RC213V yang telah menemaninya selama lebih dari 1 dekade. Dalam konferensi pers jelang MotoGP Jerman, Marquez mengungkapkan antusiasmenya menghadapi balapan kali ini. Sachsenring selalu spesial buat saya. Ada ikatan emosional dengan sirkuit ini, karena saya tumbuh dan meraih banyak kemenangan di sini, ujarnya. Tapi kali ini tantangannya berbeda. Ini pertama kalinya saya ke Sachsenring bersama Ducati. Motornya sangat kuat, tapi karakteristiknya berbeda dibandingkan motor sebelumnya. Marquez memang mengalami adaptasi cukup cepat sejak bergabung dengan Ducati Lenovo awal tahun ini. Setelah musim 2024 yang impresif bersama tim satelit Gresini, Ducati resmi menggaetnya ke tim pabrikan. Bersanding dengan juara dunia bertahan Francesco Bagnaia, Marquez kini menjadi ujung tombak proyek ambisius Ducati untuk mempertahankan supremasi di MotoGP. Meski sempat mengalami pasang surut sepanjang paruh pertama musim 2025, performa Marquez menunjukkan tren positif. Salah satu sosok yang paling percaya pada kemampuan Marquez adalah Gigi Dalinya. Arsitek kesuksesan Ducati di era MotoGP modern ini menaruh harapan besar pada pebalap asal Cervera tersebut. Dalam wawancara dengan media Italia awal pekan ini, Dalinya menyatakan keyakinannya bahwa Sachsenring bisa menjadi titik balik dalam perburuan gelar. Marc adalah pembalap yang lahir untuk sirkuit teknikal seperti Sachsenring. Dia tahu setiap jengkal lintasan ini, tahu kapan harus agresif dan kapan harus sabar, kata Dalinya. Kami bekerja sangat keras untuk memberinya motor yang bisa tampil kompetitif di sini. Jika dia bisa menang di Sachsenring dengan Ducati, itu akan menjadi simbol kekuatan dan kesatuan tim kami. Dalinya juga menyebut kemenangan di Sachsenring akan menjadi pesan kuat kepada para rival, terutama pabrikan Jepang yang mulai bangkit serta KTM dan Aprilia yang makin konsisten. Ini bukan sekadar tentang kemenangan satu seri. Ini tentang menegaskan posisi kami sebagai yang terbaik. Meski Marquez difavoritkan, persaingan dipastikan akan sengit. Francesco Bagnaia, rekan setimnya, juga mengincar kemenangan untuk mempertahankan posisi di klasemen. Sementara itu, Bagnaia lebih memilih pendekatan diplomatis. Yang terpenting Ducati menang. Tapi tentu saja, saya ingin jadi yang pertama menyentuh garis finish, ujar juara dunia 2 kali itu sambil tersenyum. Marquez sendiri menegaskan bahwa ia tak ingin terlena dengan status favorit. Saya tahu semua mata tertuju ke saya untuk Sachsenring. Tapi MotoGP sekarang jauh lebih kompetitif. Tidak ada kemenangan yang mudah, katanya. Ia juga menekankan pentingnya sesi latihan bebas dan setup motor yang tepat. Sachsenring mungkin sirkuit kecil, tapi sangat teknikal. Kita harus sempurna di setiap tikungan. Jika tidak, lawan akan langsung menghukum kesalahan kita. Saat ditanya apakah ia menargetkan juara dunia 2025, Marquez tersenyum dan menjawab diplomatis. Satu-satunya target saya sekarang adalah Sachsenring. 1 balapan dalam 1 waktu. Jika kami bisa kuat di sini, semuanya mungkin. Antusiasme fans Jerman terhadap kehadiran Marquez di Sachsenring tetap tinggi, meski MotoGP kini makin kompetitif dan terbuka. Tribun diprediksi penuh, terutama dengan kemungkinan pertarungan seru antar bintang Ducati.
Ducati sendiri membawa tim teknis lengkap dan dukungan penuh untuk Marquez di MotoGP Jerman. Segala data dari musim-musim sebelumnya dipelajari kembali, kali ini dalam konteks motor baru. Dalinya disebut akan hadir langsung di garasi Ducati Lenovo sepanjang akhir pekan. Kami ingin menang. Mark ingin menang. Fans ingin dia menang. Kombinasi ini adalah motivasi terbaik, tutup dalinya. Dengan sejarah gemilang di Sachsenring dan ambisi besar dari Ducati, semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Akankah dia mampu mengulang dominasinya di tanah Jerman, kini dengan warna merah Ducati? Jawabannya akan terungkap di hari Minggu, dalam pertarungan yang dipastikan memikat seluruh pecinta MotoGP di dunia. Yuzuru Ishikawa ngotot bawa pulang Marc Marquez, Honda buka pintu lebar-lebar untuk sang legenda. Kabar yang berembus kian kencang tentang kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke Honda mendapat konfirmasi tak langsung dari pucuk pimpinan Honda Racing Corporation, HRC, Yuzuru Ishikawa. Dalam sebuah wawancara terbaru, Ishikawa secara terbuka menyuarakan hasratnya untuk membawa pulang sang juara dunia 6 kali ke skuad sayap emas di MotoGP. Di Honda, kami selalu melakukannya dengan cara kami sendiri. Ada bagian-bagian dari metode tersebut yang telah teruji. Namun, kami juga sadar perlu beradaptasi dan belajar dari masa lalu. Kami tidak pernah menutup pintu bagi Marc, ujar Ishikawa, sembari menegaskan bahwa Honda tengah dalam proses transformasi besar. Pernyataan Ishikawa ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Honda serius ingin kembali membangun kejayaan mereka bersama pembalap yang menjadi ikon mereka selama 1 dekade terakhir. Marquez, yang saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan performa gemilang bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, masih menjadi pusat perhatian padek dan publik. Marc Marquez pertama kali bergabung dengan Repsol Honda pada musim 2013. Kala itu, ia datang sebagai debutan namun langsung mengejutkan dunia dengan merebut gelar juara dunia di musim perdananya. Prestasi itu menjadi awal dari dominasi panjang sang pembalap asal Cervera, Spanyol. Selama 10 tahun memperkuat Honda, Marquez meraih total 6 gelar juara dunia kelas utama, 5 Triple Crown, sapuan gelar pembalap, tim, dan pabrikan, 59 kemenangan balapan, serta 101 podium. Ia bahkan diakui sebagai pembalap paling sukses dalam sejarah Honda, melewati rekor-rekor legenda terdahulu seperti Mick Doohan dan Dani Pedrosa. Namun, kejayaan itu mulai meredup ketika Honda terjerembab dalam krisis performa teknis pasca cedera parah yang dialami Marquez pada tahun 2020. Sejak saat itu, Honda gagal menghadirkan motor kompetitif, dan Marquez pun mengalami frustasi berkepanjangan hingga akhirnya memutuskan hengkang pada akhir musim 2023. Keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda demi bergabung dengan tim satelit Ducati dianggap sebagai langkah berani sekaligus emosional. Namun, langkah tersebut terbukti tepat. Marquez berhasil menemukan kembali ritme dan langsung mendapat kursi di tim pabrikan Ducati. Ia kini memimpin klasemen kejuaraan dunia 2025 dan dianggap sebagai kandidat terkuat juara musim ini. Di sisi lain, Honda tak tinggal diam. Menyadari perlunya perubahan besar-besaran, HRC mulai merekrut sumber daya manusia dari luar Jepang, termasuk teknisi-teknisi berpengalaman dari Eropa yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi MotoGP masa kini. Langkah besar diambil dengan merekrut Romano Albesiano, ex-direktur teknik Aprilia Racing, sebagai Technical Director HRC. Ini merupakan pertama kalinya jabatan strategis tersebut diisi oleh orang non-Jepang. Albesiano diyakini membawa pendekatan baru dan segar yang bisa membantu Honda keluar dari keterpurukan teknis mereka. Kami menyadari bahwa pendekatan tradisional tidak bisa terus kami andalkan. Untuk itu, kami membuka diri pada cara-cara baru. Perekrutan Romano adalah bagian dari strategi besar kami untuk kembali ke papan atas, kata Ishikawa. Dalam konteks perombakan besar tersebut, spekulasi soal kembalinya Marc Marquez ke Honda semakin menguat. Banyak pihak meyakini bahwa upaya Honda merekrut Albesiano dan mengubah struktur internal adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memikat kembali sang juara dunia. Ishikawa pun tidak menutup kemungkinan tersebut. Menurutnya,
Hubungan antara Honda dan Marquez tidak pernah benar-benar putus, meski telah berpisah secara profesional. Mark adalah bagian penting dari keluarga Honda. Kami tahu apa yang telah dia berikan untuk kami, dan kami juga tahu apa yang bisa kami berikan padanya ke depan. Jika waktunya tepat, kami ingin melihatnya kembali memakai warna oranye dan merah kebanggaan kami, kata Ishikawa, penuh harap. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Marquez, sejumlah sumber menyebutkan bahwa pembalap berusia 32 tahun itu belum memutuskan masa depannya pasca musim 2025. Kontraknya dengan Ducati masih berlanjut dengan klausul rahasia, dan ia diketahui belum menandatangani perpanjangan. Ini membuka celah bagi Honda untuk melakukan pendekatan secara intens. Dari sisi politik paddock, kembalinya Marquez ke tim pabrikan Honda tentu akan memicu banyak reaksi. Ada tantangan dari sisi teknis, adaptasi terhadap motor baru, serta susunan tim yang sudah berubah total sejak kepergiannya. Namun, dengan statusnya sebagai legenda hidup, Marquez diyakini bisa dengan cepat menyesuaikan diri, terutama jika Honda mampu membuktikan bahwa mereka kini lebih siap secara teknis. Pabrikan Jepang itu pun disebut-sebut bersedia memberikan komitmen penuh, termasuk membangun motor sesuai gaya balap khas Marquez. Sebuah pendekatan yang sempat berhasil di masa lalu dan menjadi kunci dominasi Honda selama era 2010-an. Di tengah dinamika MotoGP yang terus berubah, kisah antara Marc Marquez dan Honda seolah belum mencapai akhir. Seperti romansa yang sempat terputus namun tak pernah benar-benar usai, keduanya kini berada di persimpangan jalan yang memungkinkan mereka kembali menyatu. Yuzuru Ishikawa dan jajaran manajemen Honda tahu bahwa untuk kembali ke puncak, mereka membutuhkan kombinasi tepat antara teknologi, sumber daya manusia, dan, yang tak kalah penting, ikon sejati yang bisa mengangkat moral tim. Dan dalam hal ini, tidak ada nama yang lebih tepat dari Marc Marquez. Apakah romansa Marquez dan Honda akan terulang? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal sudah pasti, sayap emas belum melupakan sang El Pistolero. Marc Marquez beri isyarat dirinya kehilangan banyak uang demi kebangkitan karir bersama Ducati. Marc Marquez, pembalap legendaris MotoGP asal Spanyol, memberikan pernyataan mengejutkan mengenai pengorbanan besar yang ia lakukan demi membangkitkan kembali karir balapnya. Dalam sebuah wawancara usai kemenangan gemilangnya di MotoGP Belanda 2025, Marquez mengungkapkan bahwa ia kehilangan banyak hal, termasuk uang dalam jumlah besar, saat memutuskan untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada musim 2024. Namun menurut Marquez, keputusan besar itu menjadi titik balik dalam perjalanan karirnya, dan tanpanya, ia tidak akan pernah bisa mencapai posisi dominan yang ia nikmati saat ini. Marquez saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan selisih 68 poin setelah 10 putaran, berkat 8 kemenangan sprint dan 6 kemenangan Grand Prix yang impresif. Sejujurnya, saya kehilangan banyak hal hanya untuk mengetahui apakah saya masih bisa kompetitif, kata Marquez kepada media, termasuk Crash.net. Saya bertaruh pada diri saya sendiri. Tahun terpenting dalam karir saya adalah tahun lalu bersama Gresini, karena saat itulah saya mengambil keputusan besar. Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan dominan dalam sejarah MotoGP. Sejak debutnya di kelas utama pada 2013 hingga 2019, ia merebut 6 gelar juara dunia dalam 7 musim bersama tim pabrikan Honda, Repsol Honda Team. Gayanya yang agresif dan keberaniannya di lintasan menjadikannya sosok ikonik dan ditakuti oleh para rival. Namun segalanya berubah drastis pada awal musim 2020. Dalam balapan pembuka di sirkuit Jerez, Spanyol, Marquez mengalami kecelakaan horor yang mengakibatkan patah tulang lengan kanan. Cedera itu menjadi mimpi buruk berkepanjangan, dengan total 4 kali operasi besar yang mengganggu karirnya selama bertahun-tahun berikutnya. Saat kondisi fisiknya perlahan membaik, performa motor Honda justru memburuk. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk kembali ke performa terbaik, Marquez akhirnya membuat keputusan mengejutkan untuk meninggalkan kontraknya dengan Honda 1 tahun lebih awal demi bergabung dengan tim Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati. Keputusan ini bukan hanya soal teknis atau strategi balap, tetapi juga pengorbanan finansial.
Marquez sempat dikabarkan menerima gaji hingga 25 juta euro, sekitar 476 miliar rupiah, per musim berdasarkan kontrak 4 tahun yang ditandatangani pada akhir 2020. Namun saat pindah ke Gresini, muncul kabar bahwa Marquez tidak menerima bayaran sama sekali dari tim, sebuah langkah yang menunjukkan komitmennya terhadap pembuktian diri. Musim 2024 bersama Gresini menjadi musim kebangkitan bagi Marquez. Ia tidak hanya menunjukkan bahwa dirinya masih kompetitif, tetapi juga berhasil memenangkan 3 seri Grand Prix dan finish di posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2024. Performa ini mendorong Ducati untuk mempromosikan Marquez ke tim pabrikan untuk musim 2025. Namun keputusan ini membawa konsekuensi lain. Ducati kehilangan Jorge Martin, pesaing kuat Marquez dalam perebutan gelar, yang memilih bergabung dengan Aprilia setelah gagal mendapatkan kursi di tim pabrikan. Di sisi lain, Marquez juga harus berpisah dengan kepala krunya selama lebih dari 1 dekade, Santi Hernandez, serta memutus hubungannya dengan sponsor pribadi utama, Red Bull. Tetapi semua pengorbanan tersebut mulai terbayar lunas. Dalam musim 2025, Marquez tampil sebagai kekuatan dominan. Kemenangannya di MotoGP Belanda adalah yang ke-68 sepanjang karirnya di kelas utama, menyamakan rekornya dengan legenda Giacomo Agostini sebagai pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak kedua sepanjang masa. Di atas mereka hanya ada satu nama, Valentino Rossi, rival abadi Marquez, dengan 89 kemenangan. Ketika ditanya apakah ia lebih menyukai masa kejayaannya sebelum cedera atau pencapaiannya saat ini, Marquez menjawab dengan reflektif. Saya tidak bisa memilih karena tahun-tahun pertama saya di MotoGP sangat menakjubkan, katanya. Namun seperti yang pernah saya katakan, tantangan terbesar dalam hidup saya adalah kembali dari cedera itu. Bagi saya, tahun lalu adalah momen paling krusial karena tanpa itu, mustahil saya bisa mengenakan baju merah ini, Ducati, dan memimpin kejuaraan, tambahnya. Marquez menyadari bahwa karirnya telah terbentuk melalui 2 fase yang sangat berbeda. Masa dominasi muda yang luar biasa, dan fase kebangkitan yang penuh tantangan. Kini, di usia 32 tahun, ia tampak berada dalam jalur untuk kembali menjadi juara dunia. Sebuah pencapaian yang hampir mustahil dibayangkan beberapa tahun lalu saat ia terbaring di meja operasi dan motor Honda terus melempem di lintasan. Dengan 10 balapan tersisa di musim 2025 dan keunggulan signifikan di klasemen, peluang Marquez untuk meraih gelar ke-7 di kelas utama terbuka lebar. Namun lebih dari sekadar statistik dan trofi, kisah kebangkitan Marc Marquez ini adalah bukti bahwa tekad, keberanian, dan pengorbanan kadang harus datang dengan harga yang sangat mahal. Dan dalam kasus Marquez, ia membayar dengan segalanya.